dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, kembali kepada topik semula, siapa jawara di Pulau Jawa itulah yang akan pasti jadi presiden, karena di Pulau Jawa daftar pemilih tetap ada 115 juta, dari total seluruh Indonesia hanya 204 juta. Pertanyaan saya sama kepada Effendi Coere dari Partai Nasdem dan dari PKB, kira-kira Anda menguasai Pulau Jawa berapa banyak dengan memilih Anies dan Caimin? Dari 115 juta ini. Tanya ke saya. Dua-duanya kalian. Oke. Beliau dulu yang Ya, silakan. Jadi sekarang masing-masing punya modal. Ya. Koalisi itu. Ya. Koalisi Ganjar punya modal 23 juta 500 sekian untuk di Jawa. Di seluruh Pulau Jawa. Jawa ya, Jawa. 23 juta. 23 juta setengah. Ya. Lebih sekian. Koalisi Indonesia Maju punya modal 24 juta. 24 juta. Setengah. 500 sekian ya. Ya, Koalisi berimbang. Perubahan punya modal kurang lebih 23 juta. Sama rata semua berarti. Ya, Hampir sama. jadi artinya ini pertarungan masih seimbang. Masih seimbang. Modal ini tidak terlalu selisih, tidak selisih terlalu jauh. ya. Nah, dari sini Jadi bakal 3 putaran nih, 2 putaran ini. ya. Nah, modal ini apabila di istilah Bung Adi Prayit tadi itu dikonsolidasikan, Caimin mengkonsolidasikan secara maksimal di lingkungan NU terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, nanti umpamanya yang lain juga ada NU-nya, bisa kita lihat NU-nya itu berlatar belakang seperti apa, gitu Ya. kan. Nah, kemudian Anies sebagai figur selain punya modal dari 3 partai ini, Ya. dia sendiri sebagai figur yang memiliki yang memiliki basis, yang Ya. memiliki simpatisan Ya. militan. Menurut hasil survei kan pendukung Anies yang 20% itu militan. Jadi ya kan? bakal naik. Nah, dari sini maka kita prediksi akan naik. Jadi berapa persen? DKI yang angkanya ada di sini semua Ya. itu akan naik, begitu kan? Banten akan naik. Harapannya Kemudian total berapa persen? harapnya, ya kita ingin ketika putaran pertama kita bisa mencapai 35%. 35%. Setuju? Pada putaran Setuju? kedua. 35%? tentu saya setuju karena di soal yang lain pasangan ini punya modal yang lebih. Pertama, dia mendeklarasikan lebih awal Lebih berani dari gitu. lebih berani dan lebih awal dari pasangan yang lain. Artinya kami punya kalkulasi yang jelas, Ya. sehingga kenapa ini harus dideklarasikan. Kalau lihat dari matematika angka yang disebut Pak Gus Coy tadi, saya pikir memang tidak jauh-jauh amat, tapi dari track record jauh yang lain. Terima kasih. Ya. PDIP bakal kalah katanya. Gimana ini? Mereka sudah memprediksi. Gimana tuh? Tadi nggak ada kata-kata Kelamaan kalah. jadi cawapresnya. Gimana? Optimis menang ya. Nggak. Gimana itu? Tadi, PDIP bakal ya, berapa persen bukan, kira-kira di Pulau Jawa? Yang pertama tidak ada kata-kata kalah tadi. Ya. Bahkan selisihnya berimpitan, ya kan? Ya, oke. Menang Kalau kalah ngumumin, sedikit. ya. Jadi PDIP kira-kira berapa persen? Waduh, saya nggak tahu kalau itu. Ah, kan saya nggak bisa mereka jawab. ada ahli analisa. Yang jelas Nggak, saya kalah nggak bisa. ngumumin. Nggak, Kenapa? saya nggak. Ngumuminnya Kalah- sudah kalah kalah. momennya. Ya. Saya nggak Kita bisa lebih dulu. memprediksi Ya. itu karena saya tidak punya alat ukur ya. Ya. Mengumumkan deklarasi lebih dahulu itu bukan soal berani atau tidak Ya. berani, Pak. Jadi Oke. menentukan cawapres itu memang harus hati-hati. Oke. Jangan sampai itu Jadi Anda belum bisa prediksi. Sebentar, jangan sampai sebentar loncat, ya kan? Bagaimana dia bicara bahwa dia firm dengan Pak Prabowo, Ya. tiba-tiba dia loncat. Deklarasi, Ya. bukan berani itu, Pak. Nggak Oke. ada deklarasi duluan itu disebut berani, nggak ada. Oh bukan. Jadi Tapi- bukan berarti duluan deklarasi itu berani. Berani bukan. Oke, sekarang Jadi saya soal mengerti. komitmen, soal Ternyata- komitmen, Oke. soal integritas, soal itu tadi, bagaimana kesetiakawanan. Maksud Anda yang berani loncat itu belum tentu berintegrasi gitu? Bukan. Jadi ini bukan soal berani, Gini, soal berani Apa? atau tidak berani. Istilah loncat atau pindah tadi itu. Jadi gini, setiap orang pindah atau hijrah, ya kan,
itu kan pasti ada sebab musababnya. Oke, Tidak kita tadi udah mungkin, dijawab, ya. kelamaan nunggu tadi kan. Ya, Oke. jadi Tapi itu nggak usah bukan maksud diulang-ulang saya, gitu, bukan soal kan. berani Masa nggak ada berani. Gerindra. Ya mungkin Bukan begitu berani nggak aja. berani. Gerindra. Ini soal pilihan aja. Belakangan ini sepertinya nama Prabowo mencuat terus. Jarang kritikan. Apakah Anda yakin Jawa akan dikuasai menjadi jawara di Pulau Jawa? Ya, saya pikir kita cukup percaya diri ya. Ya. Kalau kita melihat misalnya survei Litbang Kompas soal pilihan warga NU saja, NU. itu Gerindra, bukan Pak Prabowo ya, Gerindra itu 19%. Ya. Hampir 2 kali lipat PKB. Jadi warga NU yang memilih Gerindra itu hampir 2 kali lipat yang memilih PKB. Jadi jawaban mereka tadi Anda bantah. Jadi Ini mulai hot nih. enggak ini saya mau itu ketika Caimin masih di sana. Loh enggak. Bagaimana mungkin dia tidak memilih partainya Caimin sendiri? Oh enggak. Itu bullshit gitu loh. Enggak, bagaimana mungkin loh ada PKB dia tidak memilih. Enggak. Kita Belum ada bicara survei enggak pasca bos-bos. deklarasi. Kita bicara partai bukan bicara capres. Ya, kalau Anda ngomong begitu itu argumentasi yang Anda siapkan untuk bicara capres, ya. Tapi ini kita bicara partai. Bisa dipilih, dia milih PKB apa Gerindra, gitu kan? Ada opsi PKB-nya di situ. Jadi ternyata tetap walaupun Caimin milihnya- sudah pindah, tetap banyak warga NU memilih Makanya tetap Gerindra. de facto begitu. 19% memilih Gerindra, 10 sekian persen memilih PKB. Karena opsinya dua-duanya ada. Itu nggak ada Oh, kaitannya begitu. PKB masih bersama Pak Jadi Prabowo. NU bakal banyak yang memilih Dan de facto Prabowo. begitu gini Pak. Ya, 2019 ya. Ketika Pak Prabowo diasosiasikan kanan, ya kan? Tolong dicepati, kita dekat udah mau dengan berakhir. Islam garis keras dan lain sebagainya. Tambahin lah segmennya. Tetap dapat 40 sekian persen kok. Ini Pak. lagi hot nih. Oke. 44% kok. Gitu. Di Oke, saat- Pak Adi Praitno, setuju nggak dengan analisa beliau? Ternyata warga NU pun malah sebagian mendukung Prabowo. Saya kira kita duduk di sini itu bukan bicara tentang seberapa kuat dukungan partai dari NU atau Jawa. Analisa Anda sebagai ahli. Yang dibicarakan itu soal pilpres sebenarnya, Bang. Ya. Kalau mau jujur sampai saat ini memang kompetitif, petanya masih ya samar-samar, masih ada ruang-ruang gelap yang bisa dimaksimalkan. Tapi satu hal, tidak ada jaminan sekalipun calon wakilnya dari NU itu bisa memenangkan pertarungan di 2024. 2004 lalu ketika Kiai Hashim Muzadi berpasangan dengan Mbak Mega kalah. Ya. Kemudian Wiranto berpasangan dengan Gus Solah kalah. Ya. 2019 ada di kalangan NU namanya Kiai Maruf Amin berpasangan dengan Jokowi menang. Jadi ada dua klausul politik yang sebenarnya beda. Ya, yaitu Beda apa? konteks. Itu artinya apa? Bahwa sekalipun ada capres ataupun cawapres dari kalangan NU itu tidak bisa dipastikan akan memenangkan pertarungan Jadi politik. tidak memastikan akan Tidak bisa memenangkan memastikan. pertarungan. Pak Henry Satrio, penutup. Iya bang. Apa bang? Ya, sama pertanyaannya. Apakah dengan mendekati NU pasti menang? Cawapres nggak penting. Bang, kalau NU itu penting Ya, dalam konstelasi politik di Indonesia. ya. Tapi kalau kita membaca hal ini, kenapa kemudian semuanya jadi riweh? Misalnya, kenapa Ya. saya katakan Ridwan Kamil perlu izin-izin dari sampai ke Pak Jokowi itu? Ya. Kan sumbernya kan karena Pak Jokowi ingin cawe-cawe, sehingga sangat mungkin hal-hal ini dekat dengan cawe-cawe Pak Jokowi. Sekarang Jadi- justru yang menarik nih, justru yang menarik nih. Ini waktu udah mau habis. Yang menarik ini menurut saya Ini udah justru mulai hot nih. bagaimana Perpanjang nih, pasangan Bang. lain Perpanjang ini nih. kalau dalam iklan itu, kalau dalam bahasa branding kan others can only follow. Ya. Jadi ini dijadikan pasangan yang sudah ada sekarang, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, itu akan dijadikan acuan terus oleh capres-capres lain yang belum punya pasangan. Sehingga, Lu di pihak Nasdem lu ya? oh bukan, acuannya kan langsungnya ke sana kan. Ini ada Anies, Dan ada kalau Muhaimin. NU tidak menentukan, jadi dua pasangan yang nggak usah milih NU nanti. Itu Oh, bagus. gitu. Bukan gitu. Jadi ini kan Bagus ada sekali. Anies, ada Muhaimin. Jadi, Gimana nggak usah caranya milih supaya kadernya. Anies dan Muhaimin Bagus kita jadi hot sendiri nih. Kenapa? Soalnya jadi gimana caranya mengalahkan Anies dan Muhaimin itu pasti dipikirin di sana. Ya. Gimana caranya merebut juga daerah Jawa Timur dan bagaimana memenangkan Banten, Sumatera Tapi Barat. Anda misalnya. setuju posisi sekarang ini masih berimbang? Ganjar, Anies sama Prabowo untuk saat untuk ini- Pulau Jawa. Saat ini posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu paling kuat karena cuma mereka yang berdua. Yang lainnya masih sendiri-sendiri. Jadi Tapi nggak kan bisa apa-apa. berubah begitu ada Makanya cawapres. abang nanyainnya kalau udah berdua jadi cawapres, siapa yang paling kuat? Nanti survei Dan itu melalui kedai kopi. kira-kira ada berapa hari lagi?
bakal ada nih. Karena kan tanggal 10 harus sudah daftar. Enggak, kalau Oktober. dibocorinnya kan kalau PDI Perjuangan dalam minggu-minggu ini. Ya. Kalau nggak jadi minggu ini kan berarti minggu depan. Ya. Kalau Pak Prabowo, terserah Pak Jokowi lah kapan itu mau ngasih Pak Prabowo Kalau calonnya. begitu seluruh Jadi pemirsa, cawapres nggak penting Bang Hotmar. kalau begitu seluruh pemirsa, kita akan menunggu masa tegang berikutnya karena tanggal 10 Oktober dimulailah pendaftaran calon presiden dan cawapres. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu malam jam 9.30 karena topiknya selalu hot dan hostnya yang sangat hot. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.